Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Maaf saya mengganggu Bu. Barangkali Ibu ada waktu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Ada insya Allah Mangga. Silakan masuk Bu Mangga. Silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Begini Bu, saya tuh ada keresahan yang saya hadapi bahwa di sekolah saya itu ada atau masih ada rekan guru yang belum mau berkolaborasi mengenai pembelajaran. Oh, ada ya Bu ya ternyata. Oh Iya, iya jadi iya pasti itu cukup meresahkan juga ya Bu ya. Terus betul. Jadi bagaimana itu perasaan Ibu nih? Ada teman eh, yang seperti itu. perasaan saya itu merupakan sebuah keresahan ya. Saya juga agak sedikit kecewa karena saya merasa bahwa kolaborasi dalam pembelajaran itu sangat penting ya Bu Betul, untuk betul. eh, Setuju. pertama bagi saya itu untuk membangun kemitraan dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Jadi saya sih berharap rekan saya tersebut mau menyadari pentingnya kolaborasi. Ya, Begitu Bu. saya setuju betul betul sekali pendapat Ibu. Memang berkolaborasi itu penting karena kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri kan ya Bu ya. Itu Iya, betul pemikirannya Bu. sudah bagus Bu. Betul. Nah sekarang harapan Ibu kan tadi biar ini terutama perbaikan kualitas pembelajaran kan gitu ya Bu ya. Nah kira-kira apakah Ibu sudah mencoba menganalisa faktor penyebab rekan Ibu tidak mau berkolaborasi itu karena apa Bu? Hmm, Sejauh ini yang saya analisa dari sikap rekan saya tersebut, mungkin ya beliau itu kurang percaya diri dengan kemampuannya. Dan mungkin juga beliau tidak mempunyai waktu untuk melakukan kolaborasi, atau bisa saja beliau tidak menganggap penting kolaborasi dalam untuk meningkatkan pembelajaran, Bu. Tapi itu hanya analisa saya gitu, mengingat sikap yang dia tunjukkan selama ini. Oh iya betul. Itu mungkin memang seperti itu Bu. Itu bisa juga. Terus sekarang Iya, kira-kira nih menurut Ibu agar apa motivasi untuk berkolaborasi ada pada diri rekan Ibu itu apa ya iya. kira-kira faktor pendorongnya yang bisa memicunya gitu Bu? Eh, saya mencoba untuk mengajak rekan tersebut untuk melakukan kolaborasi atau diskusi melalui komunitas belajar, Bu. Betul, Eh, betul. supaya apa namanya memantik rasa penasaran ya, Betul. tujuannya untuk memantik rasa penasaran atau setidaknya beliau melihat bahwa dalam sebuah kolaborasi itu banyak sekali manfaatnya, Betul. tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi di situ Setuju. juga kita bisa mengembangkan ide-ide baru Betul. yang dapat mendorong atau meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah, Bu. Dan saya juga ingin berbagi praktik baik yang berhasil kepada rekan-rekan saya, terutama kepada rekan yang belum menyadari pentingnya kolaborasi, begitu Bu. Iya. Karena sebuah pembelajaran itu akan berhasil jika dibangun dengan kemitraan yang bagus. Iya betul. Kira-kira Iya. yang ibu lakukan di komunitas belajar agar apa motivasi berkolaborasi ada itu misalnya seperti kegiatan apa Bu contohnya? Banyak sekali sebetulnya Bu, yang bisa dilakukan di komunitas belajar. Tidak hanya saja berbagi praktik baik, kita juga bisa berdiskusi hal-hal yang faktual, yang aktual, Betul, dan jika kita ada masalah yang dihadapi mengenai pembelajaran tentang siswa, tentang PMM, tentang betul. apapun itu, Setuju, setuju. hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas kita atau kompetensi kita dapat kita kolaborasikan di komunitas belajar. Jadi saya harap sih dengan kegiatan yang dilakukan
rekan saya yang mulanya mungkin beliau merasa terpaksa untuk mengikuti kegiatan tersebut, Setuju. akhirnya menjadi sadar pentingnya kolaborasi sehingga kolaborasi itu menjadi apa namanya hal yang apa namanya ya di hal yang diperlukan dalam sebuah komunitas gitu Bu untuk meningkatkan terutama di sekolah ya untuk meningkatkan pembelajaran dan pelayanan terhadap siswa. Betul, setuju, setuju sekali. Nah, Ibu, hal itu sudah Ibu lakukan atau kira-kira apa lagi nih yang bisa Ibu lakukan misalnya dalam 2-3 hari ke depan begitu? Sebetulnya Atau sebetulnya sudah komunitas belajar dilakukan Bu. ini Ibu ada rutinitas misalnya 1 minggu atau 2 minggu sekali? Ya, Ya, betul. komunitas belajar di sekolah itu sudah rutin dilakukan ya Bu ya. Betul, betul, betul. Rutin dilakukan, ada guru yang memang sudah merasakan dampak dari hasil kolaborasi dan Kolaborasi. ada guru yang Ya, memang siap. masih abai gitu. Jadi Ya, saya memantik kegiatan terus berkesinambungan supaya ini yang abai ini atau yang ya, merasa tidak peduli dengan pentingnya kolaborasi itu eh, apa namanya tergugah hatinya dari mulai misalnya kita paksa menjadi terbiasa dan menjadi sebuah kebutuhan gitu Bu. betul, betul. Ibu udah eh, menurut Ibu kira-kira mengukur apa keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu lakukan itu apa kira-kira? A- Ya Bu, Halo? Ya, ya rencana ya. yang sudah Ibu lakukan, itu bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Oh, cara saya mengukur keberhasilan dari apa yang saya lakukan terhadap rekan saya tersebut adalah eh, saya melihatnya dari perubahan sikap guru tersebut. Apakah masih abai atau beliau sudah apa namanya Bu ada atau menjadikan kolaborasi itu sebuah kebutuhan yang tadinya ada nggak mau ikut tiba-tiba karena yang lain terus melakukan diskusi, kolaborasi, kerjasama. Tiba-tiba beliau hadir pun itu beliau hadir dalam diskusi pun itu sudah menjadi tolak ukur keberhasilan. Apalagi jika beliau mau ikut terjun Nimbrung gitu ya. apa kolaborasi, mengemukakan ide-ide atau mau bekerja sama tentang hal apapun yang kami lakukan dalam sebuah kolaborasi. Jadi Iya, seperti itu Bu. iya siap. Rencana Ibu saya sangat mendukung sekali, Bu. Jadi penasaran nih ke depannya apa? Nanti saya tanya lagi nggak apa-apa Ibu ya, kita ngobrol lagi kalau misalnya Ibu sudah melaksanakan rencana Ibu tersebut. Nah, kira-kira nih Ya yang Bu, obrolan kita ini yang kira-kira yang dapat Ibu simpulkan apa ya? yang dapat saya simpulkan adalah ternyata ya dalam menghadapi rekan yang apa namanya abai atau menganggap bahwa kolaborasi itu tidak penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kita tidak begitu saja abai ya atau Tuh. membiarkan, tetapi harus terus belajar untuk berdiskusi, kolaborasi, sehingga yang tadinya merasa dipaksa menjadi terbiasa, sehingga menjadi sebuah kebutuhan Ya, dalam sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. iya. Aduh, terima kasih banyak nih Bu. Hikmahnya Ya, saya juga dari ngobrol ya sama saya yang Ibu. berterima kasih Apa pada namanya? Ya Ibu. betul ya. Eh, Kolaborasi itu sangat penting. Betul. Saya nanti kalau Betul. udah ada apa yang bisa kita bicarakan lagi, nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Terutama saya ingin tahu Ya, Bu. apa hasil dari terutama bagaimana rekan Ibu nih mengapa mengatasi
ketidaksukaannya dia dalam berkolaborasi ada perubahan nggak nih? Ya, Ma siap Bu. Insya Allah kita nanti dapat berdiskusi lagi dan saya ya, berterima kasih kepada Ibu yang sudah mendengarkan keluh kesah saya, meluahkan kegelisahan saya. Semoga harapan Ibu juga harapan saya eh, dapat apa namanya membuahkan hasil yang amin, bagus, yang amin, baik. amin. Yang signifikan ya Bu ya. Terima Terima kasih Bu. kasih banyak. Sama-sama Iya, juga terima terima kasih kasih banyak. sekali. Ya, refleksi saya sebagai coach, memang betul, latihan praktek coaching itu sangat diperlukan. Kehadiran penuh, terus pertanyaan pemantik yang berbobot, pertanyaan yang memang memancing coach agar terbuka itu memang kalau tidak dilatih akan kesulitan gitu kan. Terus Setuju. betul latihan apa namanya teh bahasa Inggrisnya teh kalau latihan ya maksudnya pas setelah kalau kita biasakan pasti akan terbiasa dan akan bisa Iya, gitu kan ya, ya betul. Dan apa namanya, sebagai coach kan kita tidak boleh apa tidak boleh memberikan solusi gitu kan, itu terkadang kalau tidak belajar bersabar dan tidak fokus itu kita suka suka keceplosan gitu, begitu mungkin ya betul. Bu ya, Ya, setuju. silakan. Mm-mm. Dan sebagai coach, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Ada tadi bahwa eh, coaching itu memerlukan latihan karena apa susah sekali menjadi pendengar yang baik, Betul, setuju. menjadi orang yang sabar untuk mendengarkan, Betul, menjaga lisan untuk tidak menimpali dan menghakimi, betul, menjaga lisan untuk tidak memberikan solusi karena apa namanya proses coaching itu bukan untuk menghakimi, menimpali atau memberikan solusi, namun hanya untuk mendengarkan dan memberikan kesempatan kepada coach untuk menyelesaikan atau menemukan solusi iya, gitu ya. betul, Jadi teknik coaching ini atau teknik coaching dan kemampuan coaching itu harus terus dilatih, terutama bagi coach karena coach itu harus pandai untuk memantik pertanyaan kepada coach sehingga coach mau menjelaskan masalahnya, mau terbuka dan nyaman untuk betul. berbagi Berbicara. keresahan. Nyaman untuk bercerita, betul, dan Betul, berbagi. Betul, betul. Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Eh, ya, semoga kakaknya juga cepat sembuh ya, Bu ya. Terima Hati-hati di kasih. jalan. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, apa kabar Bu? Ibu, maaf mengganggu. Ibu ada waktu? Saya ingin ngobrol sedikit kalau tidak mengganggu. Ya, ada Bu. Silakan. Apa yang bisa saya bantu? Ya, begini, Bu. Boleh saya duduk, Bu? Boleh, boleh, silakan. Ya, Senyamannya aja. ya. Terima kasih, Bu. Maaf sebelumnya. Eh, Mhm. saya mau sedikit curhat nih, Bu. Wah, Kebetulan saya di sekolah, di kelas saya terutama di kelas di kelas 5B ada ya. anak yang masih belum lancar membaca, Bu. Oh, Ya, terus dia apa namanya tuh terlihat dari memang dia sedikit pasif dalam pembelajaran, Bu. Jadi begitu ya. diem Jadi terus gitu. Ya, eh, masalah yang Ibu hadapi sekarang itu ada anak yang pasif dalam pembelajaran ya, Bu. iya betul, Bu. Jadi Indikasinya itu seperti begini, Bu. Kurang percaya diri, ya, terus apa? Ketika misalnya ketika belajar ya, ketika apa? Saya sedang menjelaskan, terus misalnya dia ditanya, menjawabnya juga apa? Malah terkadang diam ya. Disuruh menjawab dia diam. Saya jadi oh, bingung, Bu, harus bagaimana ya? oh gitu ya.
Perasaan ibu menghadapi anak dengan, apa, kepasipan di kelas itu bagaimana, Bu? Ya tentu saja sedih dan khawatir Bu, apalagi kan ini sebentar lagi mau kenaikan ke kelas 6 ya. Ya Iya, saya tak gimana ya nanti menghadapi ujian sedangkan kan apa idealnya itu kan di kelas 5 di kelas 6 itu anak-anak sudah apa materinya itu sudah memang harus dikuasai gitu kan di akhir-akhir jenjang di SD gitu kan. iya. Tapi ternyata anak ini saya pikir dia pasif belajar itu karena pendiam, Bu. Ternyata Oh, memang setelah ditelusuri ternyata membacanya juga belum lancar begitu. begitu ya. Jadi Ibu dari diskusi kita, saat ini, apa yang ingin Ibu capai? Ya kalau misalnya ya saya tadinya ya minimal saya ngobrol sama ibu, mudah-mudahan Iya, ya dari ngobrol sama ibu ya saya bisa memecahkan masalah ini Bu. iya. Minimal ya soalnya kasihan ya takutnya gimana gitu kan saya juga ngerasa apa jadi guru juga kayak gagal gitu Bu mengajar gitu. Iya, iya. Jadi, eh bisa Ibu analisa tidak apa yang menyebabkan anak tersebut tidak lancar membaca? Iya, saya kemarin kan saya juga Bu apa mencoba mengumpulkan data dulu ya. Hmm, Kemarin setelah coba saya beberapa kali, oh iya berarti ini anaknya belum lancar baca. Lalu hmm, saya coba telepon orang tuanya Bu. iya, Karena kebetulan sibuk sih dua-duanya, jadi nggak bisa ke sekolah. Jadi saya hmm, telepon, kebetulan saya ngobrol sama mamahnya. Kata iya. mamahnya itu anaknya itu main game terus gitu. Oh, Terus seperti apa ya? Karena kedua orang tuanya sibuk, jadi seperti ada pembiaran gitu Bu. Jadi ah nggak apa-apa mungkin atau gimana. Terus sepertinya memang kurang diperhatikan sama orang tuanya sih Bu. Jadi kalau jadi saya sejauh pikir ya, maaf, ya silakan silakan Bu, silakan. iya jadi setelah saya pikir mungkin kurang lancar membacanya itu ya mungkin karena gitu mungkin jadi kurang diperhatikan, terlalu banyak main game, ya jadi semakin abai saja sama materi pembelajaran begitu Bu. Menurut saya gitu ya Bu ya. Iya, Saya mencoba apa iya, iya, mengumpulkan data gitu kan tidak boleh iya. sembarangan ya Bu ya menjudge anak gitu. Oh, iya, iya, betul. Jadi sejauh ini Ibu sudah melakukan koordinasi terkait koordinasi dengan orang tua siswa terkait dari analisis yang sudah Ibu lakukan terhadap Iya, siswa Ibu tersebut ya. betul Bu, betul Bu. Hmm, iya, Alhamdulillah iya. sudah. Ya, bagus sekali yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut terkait eh, apa namanya kepasipannya di dalam kelas serta anak tersebut belum bisa membaca juga. Ya, terus saya begini ya Bu ya, saya kemarin itu kan kebetulan ada materi tentang perkembangbiakan. Ternyata dia itu saya lihat minatnya itu sama hewan sangat tinggi gitu ya. Jadi Iya, oh iya, jadi saya ada celah nih. Oh mungkin saya coba kasih banyak bacaan saja tentang hewan misalnya gitu. Saya terus iya. pernah saya 2 kali saya bawa ke perpustakaan karena kan kebetulan banyak buku cerita tentang hewan Bu. Iya Betul. dia tertarik walaupun memang membacanya masih terbata-bata. Saya coba sedikit demi sedikit di apa dibimbing gitu ya dan diberikan motivasi Bu sih terutama karena dia minder sih Bu ya karena melihat teman-temannya sudah lancar membaca dia tidak bisa dan apa jadi menarik diri juga. Kata saya tuh nggak apa-apa nak kan kita sedang belajar yang salah itu kalau kamu tidak mau belajar gitu. Begitu Bu yang baru saya coba lakukan gitu. Iya, bagus sekali ya langkah yang sudah Ibu lakukan untuk menstimulasi anak tersebut untuk bisa belajar membaca dengan
menggunakan hal-hal yang disukai oleh anak. Nah, sekarang apakah langkah yang sudah Ibu lakukan itu Ibu komunikasikan kepada orang tua supaya bimbingan ini terus berkesinambungan antara di sekolah dengan di rumah, Bu? Betul, saya rencananya begitu, Bu, karena saya akan melakukan ini baru dalam waktu seminggu ini ya, Bu ya. Selanjutnya saya pikir ya memang ini kalau tidak ada keberlanjutan, ketika motivasinya sudah terbangun akan Betul? jadi padam lagi gitu kan. Jadi ini secepatnya saya harus coba komunikasikan, dan terutama kan kalau tidak sama dengan di rumah dengan di sekolah, perlakuan maksudnya terhadap anak itu, saya Mhm. pikir akan tambah sulit lagi, Bu, gitu. Jadi hanya saja Iya. memang saya berpikir bagaimana caranya biar orang tuanya juga paham dan memperhatikan bahwa kan ini demi kepentingan anak mereka gitu. Jadi Betul. saya pikir ya yang terbaik itu kan begitu ya, Bu ya, konsisten sama berkesinambungan antara di rumah sama di sekolah. Begitu, Bu. Iya. Iya, saya setuju banget, Bu. Nah, Ibu kan tadi menstimulasi anak dengan diajak belajar membaca melalui hal-hal yang menjadi kesukaan anak tersebut. Apakah itu sudah dilakukan atau baru rencana saja, Bu? Sudah dilakukan, Bu, hanya saja memang saya berencana dalam 2-3 hari ke depan, bahkan ya minimal sekitar semingguan lagi atau maksimalnya kan ini harus continue ya, Bu ya, terus gitu ya. Saya Iya. ingin lebih intensif lagi, selain misalnya hal-hal yang dia sukai, saya ingin mencoba dia dengan materi yang lain, atau dengan topik lain gitu, Bu. Belajar membacanya kan, karena dia semakin itu ya, Bu, semakin karena semakin termotivasi. Jadi bahan bacaannya juga saya pikir kalau ditambah, walaupun dia jangan banyak-banyak juga sih, Bu. Ya maksudnya sedikit-sedikit gitu, bertahap. Saya lakukan selama 2-3 hari ke depan. Mudah-mudahan semakin termotivasi, maksudnya begitu, Bu. Iya, bagus, bagus banget, Bu. Eh, nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan atau perkembangan belajar siswa dari hasil stimulus yang Ibu lakukan? Iya, ya kalau keberhasilan, kalau kita tidak bersabar pasti ingin secepatnya berhasil ya, Bu ya. Tapi saya harus menghargai diri saya sendiri. Saya juga harus mengapresiasi anak tersebut, termasuk mengapresiasi saya sendiri. Jadi saya pikir setelah misalnya anak diberikan satu bacaan, walaupun mungkin satu kalimat, dua kalimat, ya minimal. Yang penting kontinuitas ya, Bu ya. Eh, Misalnya dari satu kalimat bisa 3 kalimat, lalu paragraf gitu ya, Bu, satu paragraf, 2 paragraf, jadi satu wacana. Itu aja secara bertahap begitu, Bu, dalam Iya. waktu ya seminggu. Sekarang mudah-mudahan anak, target saya sih baru kalau untuk seminggu sekarang ya satu wacana dulu, Bu, yang sekitar 2 atau 3 paragraf mungkin begitu. Iya. Ya, bagus sekali, Bu. Apa namanya, rencana yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dari hasil belajar siswa dapat berhasil ya, Bu. Iya, amin, Bagaimana amin, terima kasih, Bu. bagaimana Senang perasaan Ibu setelah ya, berdiskusi? lega, Bu, karena ada teman curhat. Dari kemarin saya ngobrol dengan pemikiran saya sendiri. Mudah-mudahan ini doanya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Karena Amin, kan amin. senang ya kalau misalnya ada anak kita yang berhasil dari yang tadinya apalagi kurang termotivasi. Saya tuh kasihan gitu ya. Apalagi Iya, anak orang tuanya yang memang kurang perhatian karena sibuk begitu. iya. Ibu Semoga terima kasih berhasil. banyak ya, Bu. Maaf sudah Sama-sama, mengganggu. sama-sama tidak Ya, apa-apa. ya, mangga. Iya, Refleksi dulu teh. iya. Dari simulasi coaching yang kami lakukan dapat direfleksi bahwa peran seorang coach yang baik tentu saja harus memahami paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu,
memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan dengan menerapkan prinsip coaching dengan membangun kemitraan melalui proses kreatif serta bagaimana memaksimalkan potensi. Ya, siap. Dan dari coaching yang dilakukan barusan, ternyata untuk menjadi seorang coach yang baik itu terus berlatih, berkomunikasi agar kemampuan apa namanya eh, memantik eh, pertanyaan dari coach itu spesifik, menjurus dan eh, apa namanya belajar untuk menjadi coach yang tidak menimpali atau melakukan judgement terhadap coach. Ya, setuju. Kalau refleksi saya sebagai coach, betul, walaupun mungkin apa namanya perlu berpikir gitu ya bagaimana mengatasi suatu masalah gitu kan menggali potensi sendiri gitu kan, tapi dengan apa dengan percakapan dengan yang coach lakukan dan praktek coaching yang memang terus menerus, insya Allah potensi mungkin akan tergali. Dan betul harus fokus ke kesadaran penuh gitu ya, fokus terhadap topik yang sedang dibicarakan, terutama coach juga apa namanya tidak merasa ya praktek coaching itu akan berjalan dengan lancar kalau memang si coachingnya tidak merasa tertekan dan mau terbuka dengan apa dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh coachnya dalam praktek coaching itu sih yang paling penting kalau menurut saya. Terima kasih. Alhamdulillah.